Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa, sehingga yang ada di dan itu kita anggap ya sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Karena ini salah, tentu hasil produk dari KLB itu pun pasti salah, dan itu yang kita sebut kongres abal-abal. Pemerintah lindungi KLB Partai Demokrat. Mahfud MD tepis tudingan tersebut. Kisruh Partai Demokrat kian hari kian memanas. Sebelumnya, bahkan pemerintah dituding keras telah melindungi terselenggaranya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Oleh sebab itu, akhirnya pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD kembali buka suara menanggapi kisruh agenda Partai Demokrat itu sendiri. Sikap pemerintah soal kisruh Partai Demokrat disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD lewat video pada Minggu 7 Maret 2021. Mahfud MD juga menegaskan jika pemerintah tidak bisa membubarkan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum. Namun ia juga menegaskan tindakan tersebut bukan berarti pemerintah melindungi KLB yang kontra terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut dia, pemerintah menyalahi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum apabila membubarkan KLB Demokrat di Deli Serdang. Mahfud mengatakan hal serupa juga dilakukan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika terjadi dualisme di PKB pada 2008 yang menghasilkan kubu Parung, Gus Dur, dan Ancol atau Caimin. Hal yang sama pun juga dilakukan pemerintahan di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat, karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa, sehingga yang ada di dan itu kita anggap ya sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Sebelumnya, banyak pihak yang tidak setuju dan menganggap jika KLB Partai Demokrat tersebut adalah ilegal dan inkonstitusional, seperti yang telah disampaikan oleh AHY pada saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat 5 Maret 2021. Tidak tanggung-tanggung, bahkan AHY juga meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli untuk tidak memberikan legitimasi kepada KLB tersebut. Bahkan, SBY sang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga menyatakan jika Muldoko yang telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara tersebut benar-benar tega dan dengan darah dingin memang ingin melakukan kudeta ini, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya, Junaidi, yang mengatakan jika jajaran DPC Partai Demokrat Surabaya menyatakan tetap setia pada Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Junaidi menegaskan ketidakabsahan KLB yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko sebagai Ketua Partai Demokrat karena tidak berlandaskan ADART yang menyebutkan proses KLB harus memenuhi syarat 2/3 dari pemilik suara sah. Selain itu, KLB yang semestinya harus ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, namun hal itu tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan aturan internal organisasi. Maka ia menganggap jika hasil KLB itu tidak sah dan bukan keputusan resmi Partai Demokrat. Bahkan tidak hanya itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Sarjan Tahir menyebut jika proses KLB dianggap salah dan hasil produk dari KLB juga dianggap salah. Oleh sebab itu, KLB tersebut dianggap abal-abal yang luar biasa. Bahkan, ia menyebut KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut dianggap juga melanggar hukum. Proses KLB itu prosesnya mulai dari sesuatu yang salah, dan ini dilanjutkan sampai dengan keputusan-keputusan selanjutnya. Karena ini salah, tentu hasil produk dari KLB itu pun pasti salah, dan itu yang kita sebut kongres abal-abal. Bahkan KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut sampai menyinggung keterlibatan Presiden Joko Widodo, seperti yang telah disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Pihaknya khawatir pemerintahan Presiden Joko Widodo justru membiarkan orang-orangnya mengintervensi partai lain jika tidak adanya pencegahan dan dibiarkan begitu saja. Menanggapi hal tersebut, tenaga ahli KSP Ahli Mohtar Ngabalin juga mengeluarkan respon jika ia telah menegaskan bahwa jangan pernah membawa-bawa nama Joko Widodo dalam urusan remeh-temeh seperti ini. Bahkan sindiran kemudian terlontar dari mulut Ngabalin, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 itu, meminta agar elit-elit Partai Demokrat tidak mengumbar pemikiran yang menandakan kepanikan. Ia menegaskan jika jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah, dengan negara, dengan Jokowi, dengan istana. Jadi, kalau pihak-pihak mengadakan KLB, pemerintah juga tidak harus turun tangan mengurus masalah internal. Seharusnya internal orang-orang partai, orang-orang internal. Oleh sebab itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan 3 poin utama
utama dalam menanggapi sikap atas KLB Partai Demokrat. Mahfud MD menyatakan belum menganggap ada agenda yang diklaim sebagai KLB Demokrat. Alasan Mahfud, gelaran yang disebut KLB Demokrat ini belum dilaporkan penyelenggara secara hukum. Meski demikian, Mahfud menyebut pemerintah punya cara penyelesaian sangkarut Demokrat jika sudah dilaporkan secara hukum. Penyelesaiannya yakni merujuk kepada dua hal, yakni Undang-Undang Partai Politik, yang kedua, berdasar ada ART yang terakhir, yaitu ADART yang diserahkan tahun 2020, bernomor MHH 9 tahun 2020 tertanggal 18 Mei 2020. Mahfud juga menegaskan pemerintah siap menilai permasalahan Demokrat ini secara terbuka. Mahfud MD mengatakan pemerintah tak melindungi ataupun mengawal acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat. Meski tak melindungi, Mahfud menegaskan pemerintah juga tak boleh membubarkan acara tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.